Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah kita Sistem Security. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas beberapa celah keamanan atau serangan-serangan yang bisa dilakukan melalui jaringan komputer ya. Karena topiknya agak banyak yang dibahas, maka saya akan memecah materi ini menjadi 2 video ya, biar Anda tidak bosan. Oke, baik, kita akan mulai. Nah, ya. Oke. Pertama, seperti biasa harus saya sampaikan bahwa semua informasi yang ada di materi ini ditujukan untuk proses pembelajaran dan tidak dibenarkan kepada Anda untuk menggunakan informasi-informasi ini di luar perkuliahan ya. Jadi kalau Anda menggunakan informasi-informasi yang ada di materi ini untuk hal-hal di luar perkuliahan, maka tanggung jawab ada di Anda pribadi dan saya tidak bertanggung jawab atas hal itu. Oke, baik ya. Sudah saya ingatkan di awal. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang beberapa serangan yang ada di jaringan komputer, kita sedikit mengingat tentang jaringan komputer itu sendiri ya. Nah, di sini saya akan kembali kepada Anda bahwa ada beberapa protokol di sini ya yang digunakan pada beberapa layer ya, layer-layer yang ada di sini ya. Semoga masih ingat ya. Ada OSI layer, ada TCP layer ya, TCP IP layer. Nah, di sini ada beberapa protokol. Sekali lagi yang sudah lupa mungkin protokol itu adalah aturan yang digunakan dalam hal ini untuk pengiriman data di jaringan komputer. Oke ya, sudah ingat ya? Oke. Nah, kemudian saya ingatkan kembali tentang paket encapsulation ya. Paket encapsulation itu adalah proses untuk menambahkan header dan trailer. Jadi paket itu dia punya tujuan kemana dan dia punya asalan dari mana ya. Tujuannya itu ada di header biasanya dan asalnya dia itu ada di trailer. Jadi contohnya misalnya di sini kita melihat video di YouTube nih. Kita melihat video di YouTube itu dia kan ada di layar 5 ke atas. Itu paketnya itu dia punya header application. Kemudian pada layar 4 ditambahkan dengan TCP header karena dia akan dikirimkan menggunakan protokol TCP. Pada layar 3 ditambahkan dengan IP header karena dia harus tahu dong kemana tujuannya ya, yaitu menggunakan IP address. Di layar 2 ada Ethernet header, nanti ada MAC address di sini. Dan di layar 1 baru dia akan dikirimkan melalui media transmisi. Di tujuannya akan sama. Dia akan datang di layar 1, kemudian dia akan diambil ke layar 2, diambil header MAC address-nya, ke layar 3 diambil IP address-nya, ke layar 4 diambil TCP header-nya, ke layar 5 diambil application header-nya dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu konsep dasar untuk pengiriman data di jaringan komputer. Semoga masih ingat ya. Oke. Nah, materi ini cukup banyak ya. Tadi saya sampaikan di depan bahwa saya akan jadikan ini 2 video biar Anda tidak bosan ya. Di video ini kita akan fokus kepada serangan-serangan dengan teknik denial of service ya. Nah, jadi apa itu denial of service atau disebut dengan DOS ya, DOS ya. Itu dia adalah serangan yang mengirimkan paket data dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat besar ya. Jadi kalau paket standarnya itu ukurannya 65 kilobyte ya. Dengan menggunakan DOS ya, serangan DOS ini dia bisa jauh lebih besar paketnya. Tujuannya apa? Agar targetnya ini, biasanya itu server ya, itu dia kehabisan waktu untuk memproses datanya. Sehingga dia disibukkan untuk memproses data yang sangat besar dan dia tidak sempat untuk memproses data yang benar, yang real. Begitu ya. Jadi sehingga seolah-olah si servernya itu down, padahal sebenarnya dia disibukkan saja. Nah, itu ya. Itu adalah teknik serangan denial of service. Nah, macamnya ada banyak, ya. Yang pertama kita bahas tentang ICMP float ya. Masih ingat ya, ICMP ini adalah protokol untuk ping ya, untuk ping. Ya, jadi itu ping float itu dia menyerang sebuah target, sebuah server misalnya
dengan mengirimkan ping yang sangat banyak sekali, gitu ya. Biasanya bocil-bocil nih pakai ini ya. Oke, kita serang servernya instansi tertentu ya, di ping aja sampai sampai yang banyak sekali gitu ya. Ya sampai jelek juga susah ya, karena zaman sekarang bandwidth-nya udah gede-gede gitu ya. Jadi pingnya itu kecil sekali, ukuran cuma 32 byte. Ya, 32 byte, bayangin ya 32 byte. Sekarang bandwidth kita sudah sampai gigabyte. Nah, gitu ya. Kecil sekali. Nah, ini yang agak mengerikan, ini POD ya, ping of death. Itu dia mengirimkan paket ping, paket SCMP, tapi paketnya itu sudah dimodifikasi sehingga dia bisa oversize. Bisa tidak 32 kilo lagi, tapi bisa sampai megabyte, bahkan saya pernah dapat tuh gigabyte. Jadi saya pernah server saya dapat serangan ping of death itu ukurannya gigabyte paketnya. Gitu. Otomatis dia akan memenuhi network server yang dituju, maka paket-paket yang lain itu dia akan ngantri di belakangnya. Gitu ya. Itu ping of death. Ini lumayan mengerikan ini ya. Kemudian ini ada lagi yang smart, yaitu smurf attack. Smurf attack itu dia mengirimkan ping yang banyak sekali, tapi on behalf target. Maksudnya begini, misalnya nih ini targetnya nih ya, misalnya ini targetnya, akun targetnya. Di sini ada hacker ya atau cracker, dia mengirimkan ping request ke banyak komputer, tapi IP source-nya itu diganti dengan IP-nya si targetnya ini. Apa yang terjadi? Yang dapat reply-nya yaitu targetnya, ya. Kan kalau kita kirim ping kita akan dapat reply gitu kan ya. Kalau kita ping ke 1000 IP kita akan dapat reply dari 1000 IP tadi. Nah, cuman dia memalsukan IP source-nya. Jadi IP source-nya dipalsukan sebagai targetnya gitu. Maka yang dapat reply-nya ya targetnya dong gitu ya. Itu akan membanjiri jaringan komputer di targetnya, sehingga targetnya nggak bisa ngirimkan data keluar jaringan, nggak bisa, seolah-olah jaringannya mati. Nah gitu ya, itu yang ICMP float. Ada lagi teknik yang namanya SYN float ya. Ini menggunakan teknik TCP three-way handshake. Jadi kalau kita mau mengirim paket pakai TCP ya, itu harus ada handshake dulu ya. Mungkin masih ingat ya, dulu udah dibahas di jaringan komputer ya. Jadi ketika si A mau ngirim data ke si B, device A mau ngirim ke device B, dia harus kenalan dulu. Ya. Bagaimana prosedurnya? Si A akan mengirimkan paket namanya SYN, synchronize ke device B. Device B yang menerima paket SYN ini, dia akan membalas dengan paket synchronize acknowledge ke device A. Kemudian device A akan membalas dengan paket acknowledge. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia mengirim paket SYN, ya, awalnya kan belum kenal nih. Dia, halo, nama kamu siapa? Oh, nama saya B, gitu ya. Terus dia tanya, nama kamu siapa? Nah, ini kan dia kenal nih. Oh, ini B. Nah, maka dia membalas nama saya A, gitu ya. Maka di sini udah kenal B, di sini udah kenal A, setelahnya dia bisa komunikasi. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, untuk SYN float itu dia menggunakan PHP ya, pemberi harapan palsu, gitu ya. Dia si A ngirim ke B SYN, halo, nama kamu siapa? Ya, si B balas SYN X, nama saya B, nama kamu siapa? Nah, ternyata si A nggak balas-balas nih, ditunggulah sama si B, kirimin lagi sama si A, halo, kamu siapa namanya? Dia balas, nama saya B, kamu siapa? Nggak dibalas, tunggu lagi. Ternyata dia ngirim lagi SYN lagi, halo, nama kamu siapa? Nama saya B, kamu siapa? Nggak balas lagi, terus seperti itu. Jadi handshake-nya nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah komplit. Nah, ketika ada request dari user yang beneran, SYN gitu ya, halo, kamu siapa? Nah, ini sudah waktunya habis, resource-nya habis untuk menunggu si jawaban dari sebelumnya yang dia tidak akan pernah menjawab ya. Jadi ini pemberi harapan palsu ya, PHP gitu ceritanya. Jadi seolah-olah servernya down, padahal sebenarnya dia itu menunggu jawaban sebelumnya yang nggak akan pernah terjawab. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya kita nggak usah lama-lama dalam menunggu jawaban. Oke ya. Oke, berikutnya UDP float. UDP float ini berbeda dengan TCP. Kalau TCP kan kita kirim, kita dapat balasannya. Kalau UDP kan kita kirim aja. Mau nyampe apa enggak, nyampenya berapa lama itu serah. Pokoknya kirim aja yang banyak. Tujuannya apa? Sekali lagi, membanjiri jaringan komputer dengan paket yang sangat banyak.
Kalau paket di jaringan komputer banyak paketnya, maka akan terjadi congestion, kemacetan, akan jadi antrian di sana. Nah, paket itu dia memiliki TTL, masih ingat ya, time to live. Ya, kalau dia siklus hidupnya sudah melebihi time to live-nya, ya sudah dia akan menghancurkan diri sendiri. Jadi kalau dia nggak sampai ke tujuannya dalam waktu yang tentukan, maka dia akan bunuh diri. Nah, itu memang untuk apa namanya mencegah agar jaringannya tidak apa namanya penuh gitu ya. Nah, namun kalau jaringannya penuh, maka paketnya akan ngantri. Kalau ngantri terlalu lama, dia bunuh diri. Nah, jadi paketnya nggak akan pernah nyampe ke tujuan. Nah, itu tekniknya UDP float. Kemudian ada HTTP float ya. Ini menggunakan metode get atau post ya yang dikirimkan ke request atau ke spesifik target file. Oke, misal kita membuat login page ya, login page, halaman login ya. Itu kan kita biasanya ngisi nih username, password, kemudian klik login, maka dia akan mengeksekusi sebuah query ke database untuk mengecek apakah username passwordnya ini benar atau tidak, gitu kan ya. Nah, untuk membuat query ini maka dia butuh resource di server. Nah, bagaimana jika si attackernya tahu, oh yang memproses query ini nama filenya namanya misalnya login.php, misal ya login.php. Nah, kirimin aja nih file login.php itu dengan username dan password yang banyak sekali, ya. Maka server akan mengalokasikan resource untuk query-nya. Ternyata user passwordnya salah, ya. Respon di sini, dia kirim lagi, terus gitu ya, sampai resource servernya habis untuk membuat query saja ke database begitu ya. Jadi kayak di brute force dia. Di banyak sekali sehingga ketika ada user beneran yang mau login, nah dia resource udah habis, udah nggak bisa login. Jadi servernya itu nggak bisa dipakai untuk login. Nah, kayak seperti itu ya. HTTP float attack ya. Nah, kemudian ini ada lagi serangan yang namanya DNS amplification attack. Nah, ini cukup mengerikan ya serangannya. Oke. Jadi DNS amplification attack ini dia menggunakan eh, teknik DNS ya. Jadi ketika DNS, masih ingat DNS ya? DNS itu adalah server yang menyimpan informasi tentang domain name dan IP address. Jadi kita nggak perlu menghafalin IP addressnya Google itu berapa. Ketik aja di browser kita google.com ya. Nanti yang mentranslate itu adalah DNS. Nah, dia akan melakukan DNS query namanya. Dia akan mencari record ya domain ini IP-nya berapa sih gitu. Nah, kalau dia nggak tahu, maka dia akan tanya ke DNS yang lain. Kalau dia nggak tahu, dia akan tanya lagi, dan seterusnya. Nah, itu dia akan tanya ke DNS yang lain. Nah, ini serangannya mirip dengan smurf attack tadi. Jadi si attackernya ini dia membuat query, DNS query, tapi source-nya itu, source IP address-nya itu adalah source targetnya. Gitu. Jadi seolah-olah dia yang melakukan DNS query. Yang mana query-nya itu adalah alamat domain yang dipastikan nggak ada di DNS ini. Jadi DNS akan dipaksa melakukan tanya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah tahu jawabannya, dia akan memberikan jawabannya itu ke si targetnya tadi. Dan karena dia tanya ke banyak DNS server, maka banyak DNS server juga yang merespon ke targetnya tadi. Jadi dia akan dikirim banyak sekali informasi yang sama. Gitu. Itu yang dinamakan dengan amplification effect. Gitu ya. Jadi kita akan dapat banyak sekali kebanjiran paket DNS gitu ya. Paketnya pakai UDP. Jadi dia itu mirip kayak UDP attack. Tapi yang attack bukan attack sih, dia yang mengirimkan datanya itu adalah DNS server. Begitu. Kalau UDP attack tadi kan langsung dari si attackernya yang mengirimkan. Nah, gitu. Ya, itu cukup mengerikan ini. Akhirnya apa? Ya sudah, kita nggak bisa query kemana-mana karena server kita nggak tahu mana-mana karena dia sibuk menerima si informasi dari berbagai DNS server tadi gitu ya. Nah, agar semua serangan tadi lebih mantap ya, lebih mantap efeknya itu biasanya menggunakan distributed, menggunakan banyak komputer atau banyak server yang dia sudah diinfeksi menjadi zombie ya istilahnya atau bot ya.
gitu. Zombie atau bot itu adalah komputer atau server yang sudah diinfeksi, yang dia bisa melakukan serangan dengan apa namanya, perintah dari seseorang saja, gitu ya. Jadi biasanya ini hati-hati, ini biasanya ada di file yang crack itu ya. Jadi bagi Anda yang masih senang menggunakan crack, segera bertobatlah ya. Karena apa? There is no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Orang yang bikin aplikasi crack pasti dia menyimpan sesuatu di dalamnya, gitu ya. Misalnya Anda cracknya apa? Cracknya Office. Nah, Microsoft bikin Office itu dia punya ribuan karyawan loh, gitu. Kemudian ada orang yang bikin cracknya, sehingga Anda bisa menggunakan Office secara gratis, ya, dengan semua fiturnya bisa diakses, gitu. Nah, kira-kira keuntungannya orang yang bikin crack ini apa dong? Nah, ya, salah satunya dia akan memasukkan malware ke dalam komputer Anda, yang mana pada saatnya nanti komputer Anda itu bisa di-remote sama dia, untuk melakukan attack, serangan ke targetnya dia. Nah, itu ya. Jadi meskipun hanya ICMP float, ping ya, ping itu kan cuma 32 byte, 32 byte, tapi kalau dilakukan oleh 1000 komputer, maka jadinya 32 megabyte. Ya, kalau dilakukan oleh 10.000 komputer, jadinya 320 megabyte. Gede juga, gitu. Kalau server Anda bandwidth-nya cuma 100 megabyte, overload dia. Nah, gitu ya. Itu menggunakan teknik namanya Distributed Denial of Service atau disebut dengan DDoS. Nah, oke, kesimpulannya adalah DOS, Denial of Service, itu adalah jenis serangan yang menggunakan jaringan komputer. Jadi biasanya dia itu akan membanjiri jaringan komputer sehingga membuat congestion, membuat kemacetan, dan paket yang beneran dia nggak bisa lewat sehingga dia akan bunuh diri karena TTL-nya habis, time to live-nya habis. Nah, gitu ya. Sehingga paketnya nggak akan pernah nyampe ke tujuannya. Nah, itu serangan DOS ya. Nah, caranya adalah dengan mengirimkan banyak sekali data yang berukuran besar-besar untuk membuat networknya Anda kewalahan, penuh networknya dengan data yang sangat besar-besar seperti itu. Nah, jadi karena jalannya macet, jalannya penuh, maka tujuannya nggak bisa tercapai, maka seolah-olah servernya down, tujuannya unreachable, tidak tercapai. Nah, gitu ya, seolah-olah ya. Nah, jenisnya ada banyak, ada ICMP, ada SYN, ada UDP, HTTP, ada DNS float, tadi saya jelaskan ya, macam-macamnya. Kemudian agar lebih mantap hasilnya itu gunakan distributed komputer atau distributed server ya, gitu. Untuk amplify the effect gitu ya. Jadi agar hasilnya semakin terasa, semakin mantap ya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau ternyata Anda yang mendapat serangan ini? Ya, saya pernah mendapat serangan ini, gitu ya. Yang pertama, eh, usahakan Anda bisa pasang firewall, atau kalau nggak bisa, Anda bisa sembunyikan server Anda di belakangnya CDN, Content Delivery Network, macam Cloudflare, nah seperti itu ya. Nah itu dia bisa memitigasi serangan DDoS, gitu ya. Cuman server Anda bersembunyi di belakangnya mereka, jadi nggak bisa diakses langsung ya. Jadi ketika ada DDoS, maka DDoS-nya akan berhenti di firewall-nya mereka, nggak sampai ke server Anda, gitu ya. Kemudian karena tadi itu DDoS serangannya adalah membanjiri bandwidth, membanjiri jaringan Anda, maka tambahlah bandwidth jaringan Anda, gitu ya. Kayak tadi misalnya 32 mega, kalau bandwidth Anda 100 megabit per second, nggak ada masalah dengan menerima dia paket 32 megabit. Kalau dia 320 megabit, nah Anda pasti akan kolaps jaringannya. Tambah lagi jadi 500 megabyte misalnya. Nah, gitu ya bandwidthnya, tambah bandwidthnya. Semakin gede bandwidthnya, maka effort untuk menyerang juga semakin gede juga, gitu ya. Dan terakhir, kerjasamalah dengan ISP Anda. Ya, jadi sekali lagi di DDoS attack ini dia membanjiri jaringan Anda, maka otomatis dia akan membanjiri jaringan dari ISP Anda. Dan ini mereka nggak suka, akan mengganggu. Ya, mestinya mereka akan membantu Anda untuk memitigasi, untuk menghentikan serangan ini, karena serangan ini juga akan mengganggu networknya mereka. Gitu. Kalau ISP-nya nggak mau bantu, pindah saja. Kok repot. Ya, harusnya ISP-nya mau bantu, harusnya.
gitu ya, karena berimbas juga ke networknya mereka. Seperti itu ya. Teknik yang paling gampang, yang paling cepat digunakan istilahnya black holing. Jadi black holing itu dia memindahkan subnet server Anda ke subnet yang lain, sehingga serangannya dia akan menyerang subnet yang kosong. Tapi ini tentu saja akan berdampak ya, berdampak karena ketika Anda pindah subnet, maka DNS-nya harus melakukan namanya propagation. Dia harus siaran lagi ke internet bahwa server saya sekarang IP-nya ganti, IP-nya pindah, dan itu butuh waktu memang gitu ya. Jadi itu solusi yang cepat tapi biasanya tidak disukai oleh ISP gitu ya. Oke, baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya, dan kembali lagi saya ingatkan bahwa eh, semua hal yang ada di materi ini ditujukan untuk perkuliahan. Ya, jika Anda menggunakan materi-materi ini di luar perkuliahan, maka itu di luar tanggung jawab saya. Baik, demikian. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.